Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita bersama. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, IRSAM, Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan atau Persi DKI Jakarta mengadakan bincang-bincang produktif ya dalam rangka mengedukasi atau memberi pencerahan kepada kita semua, khususnya masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia, bagaimana sih sebenarnya perlakuan kita terhadap COVID ini. Terlebih saat ini sama-sama kita ketahui tingkat terpaparnya masyarakat atau tingkat positif masyarakat menderita COVID meningkat drastis dalam 2 minggu terakhir, mengakibatkan banyak rumah sakit yang sudah kewalahan. Banyak antrian di gawat darurat rumah sakit, banyak terjadi terpapar pasien justru di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itu malam ini kita akan berbincang-bincang. Ada 3 hal yang harus kita perbincangkan malam ini. Yang pertama, bagaimana sih kondisi terkini gawat darurat rumah sakit. Untuk itu nanti kita akan bersama dengan Dr. Febrianingsih. Beliau adalah dokter gawat darurat di Rumah Sakit Harum, Kalimalang, Jakarta. Kemudian nanti untuk pencerahan kita bersama dengan Prof. Minaldi Rasmin, spesialis paru konsultan, yang tidak asing lagi, dan kita akan mendapatkan nanti pencerahan dari beliau, bagaimana kita menyikapi kalau kita confirm atau terpapar COVID-19. Setelah itu nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme isolasi mandiri yang baik, agar pasien-pasien yang terpapar itu tidak bertambah parah dan bisa melakukan isolasi mandiri yang betul-betul sesuai dengan protokol ya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan berdiskusi terkait dengan kapan sebenarnya pasien harus ke rumah sakit. Jangan juga sampai terlambat datang ke rumah sakit. Nah, hal-hal ini nanti akan menjadi topik bahasan kita dan kita akan mendapat pencerahan dari para ahlinya nanti. Di sini hadir bersama kita Bapak Ibu sekalian pengurus IRSAM, ada Ketua Pak Kusmedi. Selamat malam Pak Kusmedi. Selamat malam. Assalamualaikum. Ada Pak Yanuar, Wakil Ketua Persi. Selamat malam Pak Fajar. Dr. Yanuar. Ada Pak Ruli dari Kompartemen Mutu. Selamat malam Dr. Ruli. Selamat malam Pak Fajar. Assalamualaikum. Ya, ada Bu Rita Matabumi, ya beliau dari Kompartemen PR-nya IRSAM. Selamat malam Pak semuanya. Ya, juga ada nanti Pak Dodi dan beberapa pengurus yang lain. Baik, kita mulai dialog kita, diskusi dan bincang-bincang kita pada malam hari ini. Saya akan mulai dengan bertanya ke Dr. Febrianingsih. Seperti apa sih Dok kondisi real di lapangan saat ini lonjakan positif COVID-19 dan seperti apa kepanikan yang dialami oleh unit gawat darurat rumah sakit dan kepanikan daripada pasien yang datang ke rumah sakit. Mohon diceritakan, Dok. Baik dokter, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ria Febrianingsih. Jadi saya prefer dipanggil Ria saja dokter. Oh ya, baik. Jadi memang sebetulnya situasi, jadi begini dokter, IGD ini memang tugasnya adalah melakukan pelayanan gawat darurat. Jadi semestinya itu, dan itu dimulai dengan dilakukan triase. Tapi sekarang saat ini IGD tidak lagi sekedar jadi layanan gawat darurat, tapi oleh karena situasi kami sekarang melakukan rawat jalan, artinya pasien-pasien non gawat darurat dan juga rawat inap.
Ya. Jadi rawat inap hal itu jadi untuk diketahui sebelumnya bahwa IGD Rumah Sakit Harum ini kami IGD rumah sakit kecil dengan kami sediakan 5 ruang isolasi ya dengan HEPA filter, ada 5 ruang isolasi, tapi terakhir-terakhir ini huniannya itu dok sampai kira-kira bisa 7 sampai 9 bahkan sampai 10 orang. Jadi ini akhirnya terpaksa bergeser ke area triase, sehingga triase kami akhirnya pindah keluar. Jadi kami keluar karena tempat tidak ada lagi. Dengan catatan dengan begitu pasien-pasien di luar pasien 5 ini terpaksa kami tempatkan di area di mana sirkulasinya sebetulnya tidak memenuhi syarat. Ya berarti risiko tinggi buat para petugasnya. Nah tadi kalau dokter kembali lagi pertanyaannya bagaimana, memang betul seperti dokter gambarkan, tidak jarang situasinya memang chaos dokter. Jadi saya hanya bercerita pada beberapa saat yang lalu, jadi di dalam kami punya 5 pasien untuk rawat inap dokter, di dalam ada pasien 5 rawat inap, terus kemudian masih ada pasien yang baru datang, terus kebetulan salah satunya adalah DOE, betul yang tadi dokter sampaikan, memang salah satu yang harus kita sampaikan pada masyarakat adalah jangan terlambat. Ya, untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri, kami sudah dapatkan beberapa pasien yang DOE dan death on arrival dokter, jadi datang sudah dalam keadaan meninggal, dan kebanyakan ini adalah pasien-pasien yang high risk. Jadi ada morbiditasnya, ada kemudian usia, ya dok. Dan balik tadi itu dok, situasi seperti itu pasien masih berdatangan. Jadi biasanya kemudian pasien-pasien yang stabil, mereka tetap mengharapkan layanan seperti biasa, diperiksa dan diterangkan segera ya. Jadi biasanya ini mereka yang mohon maaf dokter yang tidak sabar ya, karena tentu saja kalau yang saya lihat sekarang perilaku pasien, keluarga pasien dan keluarga pasien yang sudah dalam keadaan parah dibanding dengan awal-awal pandemi sekarang sudah berubah dok. Jadi malah kami yang jadi dokter, kadang-kadang dokter dan petugas ini jadi sedih karena mereka datang sudah dalam keadaan pasrah dokter. Jadi biasanya dulu kami kesulitan untuk melakukan edukasi informasi untuk pasien-pasien yang parah, tapi sekarang kebalikannya justru pasien-pasien yang parah ini lebih mudah. Nah pasien-pasien yang stabil ini yang seharusnya memang isolasi mandiri dan mohon maaf juga teman-teman di puskesmas itu kelihatannya overload sehingga semua pasien itu lemparan dari fase 1 dokter. Kebanyakan mereka datangnya dari fase 1. Jadi kalau dokter tanyakan situasinya, keadaannya sangat chaos, belum lagi sumber daya manusianya kurang ya dok. Dan terakhir problem-problem di minggu terakhir ini adalah oksigen dokter. Jadi saya mohon izin dokter Uli, saya cerita kemarin kejadian kami dengan posisi IGD sangat penuh, barusan juga ada DOE, lalu ada sebuah mobil datang, kami periksa tetap di mobil dokter, ternyata pasien dengan keadaan sesak, sebetulnya saturasinya 90-an dokter. Saya tahu bahwa di dalam kami sudah tidak punya oksigen lagi. Jadi artinya sudah terbatas dipakai oleh pasien, hanya tinggal 1 tabung kecil yang ada. Jadi akhirnya saya minta tolong kepada perawat saya untuk bagging dulu dokter. Dengan catatan dokter kalau saya sebetulnya memerintahkan bagging kepada perawat, sebetulnya dari risiko teman-teman itu terpapar ya dok. Jadi akhirnya kami lakukan bagging, lalu kami minta maaf kepada pengantar lalu kami arahkan untuk pergi ke rumah sakit yang jauh lebih besar. Mungkin sementara itu dokter. Baik, posisinya dok dari beberapa yang tadi dokter ceritakan itu berapa persen sih kira-kira yang sebenarnya itu pasien itu belum saatnya datang ke rumah sakit? Mungkin kira-kira sehingga harus dengan mereka datang ke rumah sakit sebenarnya itu menambah beban yang ada di IGD. Nah, itu berapa persen kira-kira dok? Kalau dibanding yang datang dok, jadi kira-kira kalau dari 30 gitu dok, mungkin kalau karena yang parah mungkin sekitar 10 sampai 15 dok. Jadi kira-kira segitu dokter. Kalau setiap satu shift-nya satu dokter ya. Artinya ada 50% kira-kira memang yang semestinya belum saatnya datang ke IGD ya. Sehingga dengan kedatangan mereka ke IGD itu menambah beban teman-teman petugas yang ada di IGD
Sehingga penanganan kepada pasien-pasien yang sebenarnya itu membutuhkan tingkat kegawatan yang lebih itu jadi berkurang intensitasnya gitu ya. Iya, dokter. Baik. Ya, itu kondisi yang tadi digambarkan Dokter Ria ya. Real, nyata, apa adanya saat ini. Dan saya juga semalam itu cerita mertua teman saya itu datang ke IGD rumah sakit, antri di IGD rumah sakit nomor ke-28. Jadi saya nggak usah ceritakan rumah sakitnya. Jadi akhirnya mutar-mutar dan saya juga memutuskan tidak menanyakan lagi selanjutnya seperti apa. Karena sudah tidak sanggup lagi bertanya kelanjutan seperti apa yang mungkin sama-sama kita tahu kondisinya. Barusan siang tadi juga saya di grup ini, grupnya pengurus juga saya minta tolong untuk cari tempat. Akhirnya mutar-mutar tidak dapat, sudah 2 hari. Akhirnya tadi siang ibu yang lagi mengandung 8 bulan menghembuskan napas terakhirnya di pintu IGD salah satu rumah sakit. Jadi itu kondisi yang ada saat ini. Jadi persoalan kita adalah bagaimana memilah dan memilih mana sih yang sebenarnya harus ditangani oleh IGD rumah sakit dan mana yang sebenarnya masih bisa atau harusnya belum datang ke IGD-nya rumah sakit. Nah, bagaimana ini Prof. Minaldi, kondisi real yang ada saat ini, memang ini sudah terlanjur kita hadapi ya. Tapi kita tetap harus optimis dan harus berbuat yang terbaik kepada pasien. Bagaimana Prof. Menyikapi kondisi seperti ini? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu, Bapak, para pengurus IRSJAM, kemudian Dr. Kusmedi, dan juga untuk Dr. Ria, terima kasih dapat kesempatan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita semua yang sebenarnya kita mengerti, panik semua sebetulnya. Ya. Semua sudah bingung, semua sudah panik, sudah putus asa, apapun cara, barangkali pernah lihat video saya katakan, jika betul-betul tidak peduli kita, maka satu persatu perawat dan dokter akan berjatuhan, kalah, dan kalau itu sudah terjadi, strategi apapun bubar semua. Kan begitu ya. Padahal mestinya menjalani ini semua mesti ada strategi. Nggak bisa nih kita, kalau kita perang lawan negara lain, kita mesti pakai strategi, kalau kita mau menjaga negara kita juga mesti pakai strategi. Saya kira begitu. Nah sekarang begini, berita yang terakhir adalah di rumah sakit tempat saya lah, Persahabatan. IGD-nya sudah dengan ditambah jadi 24 tempat tidur yang ditambah. Tadi jam 4 sore datang 64 orang, di dalam itu ada 64 orang, belum yang di luar 64 orang. Dan di 64 orang yang di dalam itu 63 itu sudah confirm positif COVID dan 1 yang belum. Tapi di luar masih bertumpuk orang yang masih bisa diminta untuk di luar. Ini dia barangkali pertanyaannya. Masih bisa diminta di luar itu artinya memang mesti di rumah sakit atau sebetulnya tidak perlu ke rumah sakit? Itu kan barangkali pertanyaan gitu. Ya. Baik, Ibu Bapak, pertanyaan ini menjadi penting karena kepanikan itu tidak membawa kebaikan apa-apa. Justru kita mesti bisa memilah yang mana yang sebetulnya mesti ke rumah sakit atau tidak. Satu tanda misalnya, permintaan oksigen untuk dibawa ke rumah itu sebetulnya sebuah hal yang menurut saya mengerikan, karena kalau membutuhkan oksigen untuk COVID itu berbeda daripada membutuhkan oksigen untuk penyakit kronik. Penyakit kronik itu misalnya penyakit yang orang tua tuh PPOK gitu ya, atau kanker, itu oksigennya namanya arus rendah, low flow, itu bisa di rumah. Tapi kalau untuk COVID, sebuah penyakit infeksi yang akut berat, nama virusnya juga SARS, Severe Acute Respiratory. Nah, jadi itu akut berat gitu ya. Itu oksigennya mesti arus menengah dan tinggi. Maka itu tidak bisa di rumah begitu. Itu sebab terjadi kekosongan atau penipisan oksigen di katakanlah di Jakarta. Kenapa begitu? Karena orang-orang panik, semua memborong oksigen, padahal mestinya oksigen yang ada itu harus dikonsentrasikan pada kasus-kasus yang memang membutuhkan oksigen, yaitu yang di rumah sakit, bukan yang di rumah. Nah sekarang, apakah masyarakat bisa memilih, saya sudah mesti ke rumah sakit atau enggak? Bisa sebetulnya. Apa itu? Katakanlah kita sudah tahu bahwa sakit. Maka
WHO mengklasifikasikan satu adalah tanpa gejala, dulu kita bilang OTG, yang kedua ringan, ketiga sedang, keempat berat, kelima kritis. Yang harus dirawat di rumah sakit adalah yang sedang. Karena kategori WHO yang sedang ini sudah melibatkan paru. Jadi sudah infeksi virusnya sudah di paru, yang kita sebut pneumonia COVID. Nah, jadi kalau sudah sedang, ini mesti dirawat. Kalau masih ringan, apalagi yang tanpa gejala, mestinya ini tidak ke rumah sakit dan di rumah saja. Begitu. Nah, persoalannya sekarang, bisakah masyarakat awam mengenali mana yang ringan, mana yang sedang? Bisa. Gejala infeksi COVID ini sama dengan gejala infeksi virus yang mana saja. Demam, pilek-pilek, batuk. Begitu. Nah, kalau batuk ini menetap, artinya sudah lebih dari 2 hari masih batuk, dan kalau ditambah ada rasa menjadi lebih sesak dibandingkan 2-3 hari yang lalu, gitu. Apalagi kalau terasa dada berat, maka itu mestinya sudah masuk sedang. Itu mesti dirawat. Tapi kalau masih belum ada rasa berat napasnya, belum ada sesak begitu, dibantu lagi. Kalau frekuensi napas masih sampai di 18 atau 18 kali per menit, sebetulnya masih bisa di rumah. Tapi kalau frekuensi pernapasan sudah 20, 22, 24, itu mesti dirawat di rumah sakit. Maka pada masyarakat, kalau frekuensi napas ibu bapak masih di bawah 20 sampai 19, 18 begitu, itu masih bisa di rumah. Gitu ya. Lebih bagus lagi jika kita bisa, yang menghitung jangan kita, yang menghitung orang lain. Jadi biarkan orang lain menghitung berapa sih napas saya sebenarnya. Diam aja. Nanti kira-kira istirahat 10-15 menit, lihat kalau frekuensi napas, laju napasnya 20 ke atas, ke rumah sakit deh. Tapi kalau belum 20, tidak usah ke rumah sakit. Artinya kita sudah tahu kita COVID, tapi kita mesti ke rumah sakit atau bisa isolasi mandiri. Begitu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah frekuensi napas. Yang kedua, lihat kalau napasnya lebih menarik napas, tapi membuang napasnya lebih berat juga, jadi narik napasnya juga berat begitu. Kelihatan orang itu, bapak kita, saudara kita, adik siapapun itu ke rumah sakit. Tapi kalau napasnya masih polanya masih biasa, di rumah saja. Ya, yang lebih canggih lagi sebetulnya adalah kalau kita punya alat ini, oximeter denyut gitu. Kalau kita bisa melihat pada oximeter denyut ini berapa sebetulnya saturasi kita. Kalau saturasi kita ini kalau saturasi kita ini masih 95%, kita tidak usah ke rumah sakit. Tapi kalau saturasi kita ini di bawah 95%, memang lebih baik ke rumah sakit. Dan mungkin belum tentu dirawat. Karena kalau dia sudah di bawah 90%, itu pasti mesti dirawat. Tapi antara 90 sampai 93% bisa diberikan teknik-teknik khusus yang lain. Begitu sampai dia bisa juga di rumah. Itu yang lain. Jangan sampai tunggu napas itu ada napas cuping hidung. Itu tandanya lapar udara, jadi butuh betul dengan udara. Itu terlambat memang. Itulah yang di taksi tadi sudah dalam keadaan berat, mesti dibantu napas di taksi, karena pasti napasnya sudah napas cuping hidung. Jangan tunggu itu. Lihat saja frekuensi napas. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa frekuensi napas di bawah 20 kali masih bisa di rumah. Di atas 20 kali ke rumah sakit. Kalau kita bisa melihat dengan saturasi denyut ini 95% atau lebih, tidak usah ke rumah sakit. Tapi di bawah 95%, boleh ke rumah sakit. Yang dirawat barangkali yang di bawah 93%. Gitu ya. Itu satu hal. Sekarang, ini kita cerita adalah kita sudah tahu bahwa kita COVID. Kalau kita belum tahu kita COVID, kita datang ke poliklinik pagi, karena di semua rumah sakit ada poli COVID untuk menentukan saya ini COVID atau bukan sih, begitu. Tapi jangan datang malam-malam begitu, karena itu akan menambah keramaian di malam kan tidak ada poli, yang ada IGD, tapi itu menambah keramaian dan akibatnya apa? Akibatnya adalah yang tadi mungkin ragu-ragu COVID atau tidak jadi kena COVID karena di sana banyak orang yang lagi COVID berat gitu. Sementara pelayanan kepada pasien COVID berat tadi menjadi menurun karena begitu banyaknya orang gitu. Padahal kasus-kasus yang berat dan kritis yang ada di rumah sakit tadi sudah disampaikan itu harus dengan standar yang tertinggi dilayaninya. Sekarang jadi tidak bisa gitu ya. Nah, jadi kalau kita ragu kita COVID atau tidak, buru-burulah kita memeriksakan diri kita pagi. Kalau kita terbukti COVID, lihat tanda tadi. Tanya sama dokternya, saya masih bisa isolasi mandiri atau tidak.
Kalau tidak bisa isolasi mandiri, saya dirawat di mana? Tapi kalau dokternya bilang bisa isolasi mandiri, segera lakukan apa yang dianjurkan oleh dokter. Misalnya, anjuran yang biasanya kalau masih bisa isolasi mandiri itu apa tuh? 1, kalau bisa, kamar tidur dan kamar mandinya terpisah dari yang lain, supaya tidak membentuk klaster keluarga. Kalaupun tidak bisa, maka orang di rumah itu harus memakai masker double sepanjang hari. Dan yang sakit harus jauh lebih dari 2 meter setiap kali itu dan tidak pernah duduk bersama untuk makan. Begitu. Nah, kalau misalnya bisa kamar tidurnya dan kamar mandinya tersendiri, itu alhamdulillah. Itu bagus sekali. Lebih mudah itu sebetulnya. Kenapa begitu? Lakukan semua kegiatan di dalam kamar tidur. Tetap melakukan olahraga ringan di dalam kamar tidur. Tapi olahraga ringan itu bukan catur ya, itu kan nggak bergerak kita. Itu yang membuat supaya otot napas kita tetap bergerak gitu. Jadi senam napas atau apapun lah yang ringan-ringan. Semua dari. Bagaimana dengan makanan? Makanan kayak di hotel, gaya main hotel-hotelan lah sedikit. Jadi makanan diantar oleh pengantar di depan pintu kamar, lalu ketok pintu. Jangan langsung buka pintunya. Tunggu kira-kira kita merasa bahwa yang mengantar sudah pergi. Baru kita buka dan kita ambil makanan bawa ke dalam, kita makan, taruh lagi di luar, tutup lagi pintunya. Artinya tidak ada kontak. Pakaian mestinya direndam dengan air panas dan deterjen atau sabun 1 jam sebelum dikeluarkan kalau mau dicuci di luar. Kenapa begitu? Karena virus harus kita pertimbangkan juga, dia masih bisa tertinggal di pakaian kita. Begitu juga sarung bantal, sarung guling, dan spray. Lebih baik diganti 2 kali dalam seminggu. Yang mengganti kita sendiri. Itu merupakan bagian dari olah gerak kita, tetapi jadinya kita tidak membiarkan ada bahaya dari tertinggalnya virus di situ. Kenapa begitu? Karena pada beberapa tempat virus itu masih bisa bertahan. Katakanlah di tempat tidur kita tidur sebentar, nanti kita bangun, kita tidur lagi, kita hirup lagi. Jadi tidak pernah turun jumlah virus kita. Jadi barang-barang seperti kertas, plastik, logam, kaca atau beling gitu ya, cermin dan kain, itu virus masih bisa bertahan sekitar 4 jam. Nah, kalau dia bisa bertahan 4 jam, berarti kalau kita bisa, mestinya kita ganti secara teratur. 2 kali seminggu cukup lah. Rendam dengan air panas, dengan sabun atau deterjen, baru keluarkan. Gitu. Itu satu. Yang lain adalah, kalau jendela bisa dibuka, wah bagus sekali. Jadi udara pagi bisa keluar untuk bersirkulasi, keluar udara dalam kamar kita, dan matahari pagi pun masuk begitu. Itu jauh lebih baik. Itu hal-hal terkait dengan kamar dan kehidupan kita di kamar. Tidak ada yang tidak bisa produktif di kamar. Kita bisa produktif di kamar. Membuat apapun kita bisa, gitu ya. Membuat kerajinan tangan kita bisa, menulis kita bisa, apapun kita bisa. Lalu bagaimana dengan suplemen kita? Saya kira kita mesti mensyukuri yang sudah dikasih Tuhan nih. Kita punya banyak buah-buah provitamin C yang dikasih oleh Allah kepada kita, yaitu buah yang berwarna kuning, merah, dan jingga. Tapi jangan buah luar negeri, buah Indonesia. Pepaya, jeruk, mangga, belimbing, buah merah, tomat, wortel, pisang. Banyak deh. Sampai ke durian juga ada barangkali. Karena dia warna kuning, jingga, dan merah. Itu semua. Saya mau duriannya, Prof. Sudah ada yang minta nih, udah ada yang minta. Saya juga mau, Pak. Jadi itu adalah kekayaan kita begitu. Dan buah-buahan itu adalah provitamin C yang kalau kita makan tidak ada efek samping. Yang ada cuma efek depan, kenyang gitu. Tapi tidak ada efek samping. Jadi tidak mengandalkan vitamin-vitamin yang bentuk tablet, tapi andalkan vitamin-vitamin yang bentuknya provitamin C, karena dia akan diubah oleh tubuh kita yang akan menyerap berapa yang cukup, sisanya dibuang. Begitu ceritanya. Nah, kamar mandi mana lebih bagus, Prof? Kalau kita vitamin yang sudah dijual kan mungkin lebih mudah ya, dibanding dengan vitamin yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan itu tadi, mana lebih bagus untuk si sakit itu? Kalau buat saya, kalau tanpa gejala, maaf Pak, rakuslah dengan buah-buahan, karena itu provitamin C, buat badan kita lebih aman. Tapi kalau kita sakit di rumah sakit, memang kita mesti kasih suplementasi yang dibuatkan oleh pabrik gitu. Tapi kalau tidak, kalau masih bisa di rumah, kalaupun kita dibantu dengan vitamin yang dimakan, baik. Tetapi jangan lupa,
lebih banyaklah, maaf nih, rakuslah supaya lebih kelihatan ya, rakuslah dengan yang provitamin C tadi. Karena itu akan jauh lebih menguntungkan, apalagi banyak obat yang harus dimakan itu mungkin lambung kita terganggu. Tapi kalau buah, barangkali kita tidak terganggu. Begitu terganggu nanti terpaksa dibawa ke rumah sakit juga, padahal bukan karena COVID-nya, oleh karena lambung yang sakit gitu. Jadi kalau buah-buahan insya Allah tidak begitu. Nah, kemudian obat harus dipatuhi seperti biasa, dengan dosis yang seperti biasa. Dan kalau saya tetap menganjurkan sering-sering, jadi frekuensi, bukan jumlah. Minum dan kumur di tenggorok, gitu, maaf, dengan air sehangat-hangatnya. Itu buat saya merupakan nasihat yang selalu akan saya minta begitu. Satu hal adalah ketika ruang mulut kita kering, maka virus itu akan lebih lama dia bertahan. Tapi ketika ruang kita lembab, maka virus itu mestinya dia akan lebih mudah buat kita dorong keluar. Keluar itu ke saluran cerna pasti. Itu barangkali yang pertama. Prof, tadi Prof menyampaikan tentang obat-obat. Iya. Kan rame nih di media sosial itu obat-obat apa saja yang harus diminum untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Iya. Apa nasihat Prof sebenarnya kepada mereka-mereka yang akan menggunakan obat? Karena kadang-kadang obat itu juga yang memang harusnya pakai resep, mereka bisa beli, entah dari mana mereka bisa beli seperti itu. Jadi butuh masukan dari Prof, nasihat buat mereka-mereka yang akan menggunakan obat-obat itu, Prof. Terima kasih, Dr. Kusmedi. Kalau kita sedang infeksi virus, maka lawannya cuma satu, antivirus. Jadi memang obat antivirus menjadi kebutuhan. Tapi sisa obat yang lain sebetulnya namanya suplemen. Itulah sebabnya kenapa di awal saya lebih mendorong ke arah penggunaan suplemen itu yang dari alam, yaitu buah-buahan tadi. Kalau di rumah sakit, pastilah mesti obat-obatan, betul obat yang buatan pabrik, yang bahan-bahan kimia murni begitu yang diolah menjadi obat. Tapi selama di rumah sebetulnya jika kita terus melakukan olah gerak, kita terus mendukung, mensuplementasi badan kita dengan provitamin, saya percaya sebetulnya antivirus saja sudah cukup. Prof, saya tanya lagi nih, Prof. Ini berkembang di masyarakat nih. Pasti banyak bertanya juga pasti masyarakat. Ini kan ada yang diuap tuh. Hangat katanya kan, terus minum air hangat. Prof, gimana? Itu kan banyak juga masyarakat seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih, Dok. Kalau saya melihatnya bahwa yang penting dari minum dan kumur tadi adalah menghangatkan suasana di dalam rongga mulut, begitu. Tapi ada yang kumur pakai air garam. Saya mau tanya, di mana ya fungsinya garam di situ? Nggak tahu juga, jadi sebetulnya nggak usah lah barangkali keluar ongkos lagi beli garam nanti, kan begitu kan, padahal tidak jelas. Ada yang berkumur dengan antiseptik. Saya pribadi menilai tetap mesti ada keseimbangan sebetulnya di dalam rongga-rongga badan kita antara kuman, bakteri dengan virus. Ketika kita menggelontor antiseptik ke sana terus-terusan dan bakteri itu hilang, saya kira virus itu lebih kuat nanti. Kalaupun dia terdorong begitu, tapi kita bicara pandemi virus. Artinya jumlah virus, muatan virus pada saat ini lebih tinggi, lebih berkuasa daripada bakteri. Jadi di dalam badan kita mesti juga punya, selain daya tahan tubuh kita, mekanisme lain yang melawan virus tadi, paling tidak menyeimbangi virus tadi. Dalam teori kedokteran kita tahu keseimbangan itu ada dia, makanya kita tidak sakit setiap hari begitu. Virus ditahan oleh bakteri, bakteri ditahan oleh virus. Nah, kalau bakteri ini kita sapu bersih, padahal virus COVID itu sedang berkuasa, sedang merajalela sekarang, barangkali kita lebih mudah sakit. Kalau saya melihatnya begitu. Bagaimana dengan gurah dan sebagainya? Tindakan-tindakan gurah atau mencuci hidung segala macam, menurut saya pada saat ini tuh kita sebetulnya itu tindakan yang agak intervensi, agak melakukan sesuatu yang manipulasi ke dalam badan kita. Nah, kalau itu badan kita sedang tidak kuat, lalu terjadi lecet, ekskoriasi misalnya, lecet begitu, lalu terbukalah selaput lendir kita untuk baik oleh COVID maupun oleh infeksi tambahan yang lain, saya kira menjadi lebih panjang urusan kita begitu. Saya lebih percaya pada cara-cara yang lebih alamiah, Dok. Mohon maaf, barangkali ini
banyak masyarakat bingung kali ya, diharapkan saya akan memberikan obat gitu. Tidak, saya lebih percaya badan kita dulu yang melawan. Buktinya adalah kita tidak setiap hari infeksi apapun, infeksi telinga, infeksi mata, infeksi hidung, infeksi paru, enggak begitu, karena badan kita punya kekuatan untuk itu. Nah, menurut saya itu jangan kita lemahkan. Justru kita mencoba terus menjaga supaya badan kita itu sekarang ini justru mesti yang sekuat-kuat yang bisa gitu, karena kalau kita mengandalkan obat, kita lihat sekarang, bahkan obat antivirus, susah sekarang nyarinya di mana-mana. Nah, jadi kalau kita membuat badan kita lemah dan justru kita menjadi sakit, atau kita abai protokol kesehatan kita menjadi sakit, nah ini dia perkara nih, obatnya kurang, lalu kalau kita sakit berat bagaimana, begitu ya. Nah, jadi saya tetap menganggap kita hindari cara-cara yang membuat trauma atau mungkin bisa cedera pada badan kita, rasa tidak enak. Jangan kita lakukan hal-hal yang alamiah, tapi bisa kita pertanggungjawabkan bahwa itu cukup mempunyai arti untuk kesehatan kita. Dari saya begitu. Prof, pencerahannya sangat bermanfaat apa yang Prof sampaikan. Ada kata kunci tadi dari Prof sampaikan bahwa ketika kita atau masyarakat terkonfirmasi positif COVID, yang pertama jangan panik. Ya, karena kepanikan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kata kunci ini perlu kita garis bawahi. Nah, dengan kita tenang menghadapinya, tentu banyak hal positif yang bisa kita hasilkan dari ketenangan itu. Daripada panik sehingga berduyun-duyun datang ke rumah sakit tadi. Jadi sepanjang kita di perjalanan menuju rumah sakit, jangan-jangan kita sudah menularkan juga ke sekian banyak orang yang kita temui. Nah, baik Prof, ada sekarang yang dicemaskan oleh masyarakat itu berita bahwa virus ini sudah bermutasi, ya, dan katanya mutasi yang terbaru ini lebih cepat penularannya, terus lebih ganas. Kemudian dari posisi yang Prof sampaikan tadi, misalnya dari tanpa gejala ke ringan, dari ringan ke sedang, dari sedang ke berat dan berat ke kritis itu waktunya lebih pendek gitu, lebih cepat. Nah, apakah ini benar Prof? Karena disinyalir ini salah satu yang menyebabkan masyarakat itu jadi panik. Sehingga kita konfirmasi ya buru-buru langsung ke rumah sakit. Karena takut tadi tuh, takut mutasi yang terbaru ini lebih cepat nanti jatuhnya ke kritis atau ke berat. Bagaimana Prof untuk memberi ketenangan kepada masyarakat terkait isu ini? Ya, terima kasih. Izinkan saya dari depan lagi, dari awal lagi, bahwa virus adalah mikroorganisme, benda kecil yang selalu butuh seperti makhluk lain juga untuk menyesuaikan diri. Sama seperti kita. Kalau kita ke luar negeri yang dingin, kita bawa mantel. Kalau kita ke negeri panas, kita buka baju, gitu ya. Yeah. Jadi kita mau menyesuaikan diri. Jadi virus juga begitu. Dia perlu menyesuaikan diri. Nah, virus menyesuaikan dirinya cepat, begitu. Kapan dia perlu menyesuaikan diri? Dia perlu menyesuaikan diri ketika tempat berinduknya, inangnya itu menunjukkan dia mulai kuat, begitu. Jadi si virus mesti ngalahin dia terus begitu. Kelihatan dia mulai kuat, dikalahin terus. Nah, jadi bagaimana caranya sampai si virus ini mempunyai tanda seperti apa, memiliki kemudahan untuk melakukan mutasi, yaitu kerumunan, tidak menjaga jarak. Disitulah virus tadi saling berinteraksi antara virus tadi untuk melakukan transmisi pada orang yang lain, dan orang yang tadinya tidak sakit mendapatkan virus yang satu, orang yang tadinya sudah sembuh, datang virus yang lain yang juga mencoba bertahan hidup di dia, dan sebagainya, sehingga akhirnya muncullah varian-varian baru. Jadi, satu kata kunci, varian baru muncul, dipermudah oleh kerumunan orang. Oleh orang yang tidak menjaga jarak. Di sini dia. Karena kalau orang itu menjaga jarak, maka virus yang dilempar dari satu orang ke orang lain, dia nggak sampai. Dia tidak bisa hidup, dia udah keburu mati sebelum dia sampai pada yang lain. Tapi begitu orang itu berdekatan, begitu orang itu berkerumun, maka virus yang saya lempar dengan segera akan sampai ke orang lain dan dia tumbuh di situ. Nanti orang itu lempar lagi ke sana, dan setiap orang dengan daya tahan tubuhnya yang masing-masing.
Jadi virus tadi menyesuaikan di situ, satu lebih kuat, satu lebih lemah, satu nggak keruan, satu jadi teroris, yang satu cuma anak baik-baik aja, tapi semua bercampur. Itulah varian baru. Begitu ya. Nah, itu satu prinsip. Jadi, kalau masyarakat ingin supaya tidak ada varian baru lagi, ikuti betul protokol kesehatan. Karena tindakan pencegahan yang primer, yang pertama dan paling utama adalah protokol kesehatan itu. Yaitu pakai masker dan jaga jarak. Gitu. Itu paling penting. Pakai masker, jaga jarak. Artinya tidak ada juga dalam kerumunan. Kalau itu terus dilanggar, jangan heran kalau varian kita makin banyak. Begitu. Nah, jadi sekarang kalau varian itu sudah ada varian alfa, varian beta, segala macam. Nah, sekarang kita ambil aja. Kita sebut varian India itu yang B1617. Ternyata varian India itu punya anak lagi. 16171, 16172, 16173. Nah, saya melihat kalau sekiranya virus tadi yang menyerbu kita adalah B16171 aja, itu sudah susah kita. Karena sudah beda sama virus yang kemarin, yang tahun lalu. Udah beda dia. Jadi badan kita belum kenal lagi. Baru lagi nih, begitu. Ya. Nah, bagaimana jika yang menyerang itu bukan cuma India 16171, tapi 16171, 2, atau barangkali 123, atau barangkali 23 sekaligus. Menurut saya, inilah sebetulnya yang terasa oleh kita sekarang. Kok jadi lebih cepat ya? Kenapa? Karena ada 2-3 teroris yang datang sekaligus. Jadi lebih cepat sakitnya. Lebih cepat jatuh beratnya. Dari tadinya ringan, jadi sedang, jadi berat. Karena serbuan itu sekaligus. Kita sudah punya banyak varian dari Inggris, dari India, dari Brazil, dari Afrika Selatan, yang kuno, nah kita sebutlah yang kuno. Kalau dia menyerang sekarang ini satu kaligus, pasti lebih cepat infeksinya, pasti lebih cepat terjadi gejalanya, pasti lebih cepat terjadi perburukannya. Ketimbang kalau cuma satu virus, apalagi virus yang kuno dulu. Nah, kita udah kenal gitu. Begitu kira-kira. Prof, nanya Prof. Ya. Boleh langsung ya, Pak Fajar ya? Silakan Kabar, langsung Pak? aja. Ya. Ya, kita berbincang-bincang ya. Selamat malam, Prof. Malam. Ya, Prof. Saya mungkin salah kolot mungkin ya, dokter kolot, Prof. Jadi pertanyaan saya dasar, Prof. Apakah masih kita yakini virus COVID ini ditularkan melalui droplet, hanya droplet? Maksudnya gini, tadi Prof menyatakan masker. Kalau droplet dengan masker filternya udah bagus kan, pasti akan jatuh di masker dulu. Kalau lolos di masker, jatuh di cuci tangan, hand sanitizer kan, Prof ya. Kalau biar kayak ini jaga jarak kan, filter pencegahan yang disampaikan Prof benar. Tapi kalau sudah menjadi airborne ya Prof ya, jadi udah melayang-layang di udara kan, masker itu kadang-kadang tidak sepenuhnya rigid gitu. Jadi ada kadang-kadang kalau kita pakai kaca ngembun itu berarti tembus itu. Nah itu kan bisa menyebabkan airborne juga yang kemana-mana. Nah sekarang karena kemarin saya dengar dari dokter paru di Persahabatan di TV bahwa itu sudah mulai airborne dan droplet. Jadi saya, waduh ini gawat nih kalau udah airborne kan gawat, udah orang kita ngebuka itu ngembus, datang ada staf menghadap itu misalnya jaga jarak, tapi udah airborne kan melayang-layang di udara, Prof. Bagaimana, Prof? Itu, Prof. Bagus. Jadi begini, Dok. Setiap kali kita dikasih tahu ada pandemi virus atau bakteri saluran napas, jangan pernah berpikir cuma droplet. Gitu ya. Nggak pernah cuma droplet gitu. Jadi droplet itu ukurannya lebih besar, dia jatuh lebih dekat dari kita, jadi sampai jarak 1-1,5 meter, katanya dia berhenti di situ. Kecuali kita dekat-dekat situ bisa kena, lagi bersihin gitu. Beda sama airborne, tular udara. Partikelnya lebih kecil. Nah, untuk kena COVID-19 dibutuhkan 1000 partikel virus di dalam saluran napas atas, hidung, nasofaring, tenggorok, belakang. Nah, kalau tanpa masker nih, bernapas saja orang, itu 20 partikel virus per menit.
Jadi kalau 20 partikel virus per menit untuk sampai ke 1000, kita duduk begini dalam jarak 2 meter atau kurang, dibutuhkan kira-kira 1 jam. Gitu. Kalau orang itu berbicara, halo, 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 Bapak dari mana? Saya juga lagi nunggu dokter di sini. 200 partikel virus keluar. Dia hanya butuh waktu 5 menit untuk menyebabkan terinfeksinya lawan bicaranya. Katakanlah saya yang sakit dan dokter yang sehat. Saya ngomong 200 partikel virus. Cuma butuh 5 menit. Jangan ngomong kalau orang itu bersin atau batuk. Begitu. Udah, itu kita nggak ngomong 200. Kita ngomong 2000 partikel virus dalam 1 kali semprot. Begitu. Jadi sudah melebihi kebutuhan. Butuhnya 1000 untuk infeksi. Untuk infeksi. Belum sakit, baru infeksi. Ketika dia terinfeksi, itulah OTG, orang tanpa gejala. Ketika dia sakit, yang pertama gejalanya ringan. Ini yang mesti diketahui masyarakat. Yang mana sih yang gejala ringan? Ketika kita tahu bahwa kita berjalan dari daerah yang memang tadinya dibilang daerah-daerah zona-zona oranye, zona merah. Atau kita berkontak dengan orang yang kita curiga dia COVID, bukan sih? Curiga aja. Kan katanya kita nggak boleh, jangan lakukan yang curiga. Nah, kalau udah curiga, kita mesti periksa gitu ya. Apalagi kalau kita sudah berkontak memang dengan orang yang sudah pasti, sudah confirm, sudah terkonfirmasi COVID. Kita merawat bapak kita, ibu kita, misalnya begitu. Atau kita merawat anak kita, misalnya begitu. Gitu ya. Untuk hal-hal seperti itu, maka keluhan kita tentang gatal-gatal, hidung kita rasa cepat, anggap itu adalah infeksi virus COVID. Ringan. Cari pembuktian, tapi jangan malam-malam ke IGD, pagi ke poli. Saya COVID bukan, gitu. Akan dilakukanlah pemeriksaan PCR sediaan usap tenggorok dan sebagainya, lalu pemeriksaan darah, gitu. Di situ butuh pemeriksaan ronsen nanti. Begitu kelihatan di ronsen, maka itu sudah sedang namanya, gitu kan? Itu mesti dirawat. Tapi masalah masih ringan tidak. Nah sekarang pertanyaan tadi dari dokter juga tentang bahaya betul kalau sudah. Di majalah Lancet yang baru 2021 sudah disebutkan ada 10 tanda bahwa virus SARS-CoV-2 ini memang tular udara. Antara lain adalah super spreading-nya. Coba kita lihat betapa cepatnya sekarang ini. Dengan varian baru itu begitu cepat. Berarti dia bukan droplet. Dia ada di mana-mana. Dan dokter sudah membantu saya tadi. Kan kita kalau napas ada embun-embun di kacamata. Nah, dia masuk lewat situ. Gitu ya. Yang kedua adalah transmisi itu tidak membutuhkan jarak jauh lagi sekarang. Itulah sebabnya jangan kontak dengan orang berbicara. Transmisi itu berada dalam satu ruang tertutup. Makanya kalau ada satu orang di ruangan, dia sakit, sebentar lagi orang lain sakit. Lihat klaster perkantoran. Makanya perkantoran mesti ditutup. Makanya saya juga waktu ditanya sekolah, tunggu dulu sekolah nih. Karena klasternya itu gampang sekali dalam ruang tertutup. Bukan soal orang ke orangnya dulu deh, tapi ruang tertutup. Gitu. Lalu, survei yang terakhir membuktikan ditemukannya SARS-CoV-2 di udara. Jadi betul ini airborne, tular udara. Tapi kalau saya sih kuno sekali. Dari awal saya udah bilang, saya sudah berdebat dari awal dengan teman saya sesama kantor. Nggak mungkin saya bilang kalau virus saluran napas itu cuma droplet. Ingat nggak pandemi flu tahun 1918? Kalau dia betul pandemi flu, kenapa nggak bisa hilang cepat? Kenapa mesti butuh masker untuk akhirnya bisa mengurangi itu? Kan di situ mulai dikenal masker sebagai pencegah pertama. Kenapa mesti masker? Kalau droplet itu, ya udah. Kalau mau batuk, tutup mulut. Nggak sakit dong orang mestinya gitu. Tapi nggak bisa. Menurut saya kalau semua infeksi saluran napas harus dipertimbangkan droplet dan tular udara. Percikan dan tular udara. Begitu dari saya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Baik. Baik, silakan Pak Kusmedi. Ada yang mau di ini? Enggak, kita rasanya berhenti dulu di sini karena masih banyak lagi yang menarik yang harus kita tampilkan kepada masyarakat. Pak Fajar tolong simpulkan dulu, nanti kita masuk pada termen berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang kita sesi pertama ini sudah kita dapatkan, sesi kedua ya, sesi pertama kemarin sudah kita dapatkan pencerahan dari Prof. Minali Rasmin, seperti apa sih COVID itu yang terbaru seperti apa.
Dari beberapa penjelasan dari Prof. Minali tadi, kata kuncinya adalah ketika kita confirm, jangan panik. Kita harus tenang. Itu adalah penanganan pertama yang betul-betul dibutuhkan. Jadi, Bapak Ibu, masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia, kita memang sekarang lagi menghadapi pandemi yang sedang meningkat. Kalaupun kita akhirnya harus terinfeksi, kita harus tenang dan jangan panik. Ada beberapa kategori yang bisa kita simpulkan dari penjelasan Prof tadi, bahwa COVID ini klasifikasinya ada yang tanpa gejala, ringan, sedang berarti sudah ada infeksi di paru, kemudian berat dan kritis. Nah, untuk yang sedang itu memang kemungkinan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tetapi ada juga hal-hal yang bisa diselesaikan tanpa harus ke rumah sakit. Itu kategori yang sedang tadi. Yang ringan dan tanpa gejala, ini tentu bisa ditangani dengan isolasi mandiri yang baik. Tadi kategorinya sudah Prof sampaikan, seperti apa penanganan isolasi mandiri di rumah kita. Ya, jadi kita dalam hal ini jangan buru-buru ke rumah sakit. Karena di rumah sakit juga sekarang lagi crowded. Tadi Dr. Ria sudah jelaskan seperti apa kondisi gawat darurat rumah sakit. Jadi mohon Bapak Ibu masyarakat, kita sama-sama saling bahu-membahu untuk mengatasi COVID ini. Sedapat mungkin kita mengurangi beban tenaga kesehatan yang sedang berjibaku di gawat darurat rumah sakit. Kalau kita memang belum butuh ke rumah sakit, ya jangan buru-buru ke rumah sakit. Tapi sebaliknya, jangan juga terlambat ke rumah sakit. Tadi Prof sudah menyampaikan beberapa kategori yang memang kita harus segera ke rumah sakit kalau sudah sampai ke tahap yang disampaikan Prof tadi. Mungkin itu kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Nanti IRSAM versi DKI Jakarta akan membagikan rekaman video ini sebagai bagian edukasi dari Asosiasi Perumah Sakitan di Jakarta untuk masyarakat. Ya, mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat dan bisa berguna. Demikian sesi bincang-bincang sesi kedua ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.